Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai gen yang terangkai. Nah, gen-gen disebut berangkai apabila gen-gen tersebut terdapat pada kromosom yang sama. Gen berangkai ini dibagi menjadi dua, yaitu gen rangkai sempurna dan gen rangkai tak sempurna. Rangkai sempurna terjadi apabila gen-gen letaknya berdekatan sehingga selalu bersama-sama dan tidak terjadi pindah silang atau tidak ada rekombinasi. Nah, kalau untuk rangkai tak sempurna terjadi apabila gen-gen tersebut letaknya berjauhan dalam satu kromosom sehingga memungkinkan terjadinya pindah silang walaupun dalam jumlah yang terbatas. Hasil persilangannya dengan gen-gen yang berangkai akan memperlihatkan perbandingan fenotip keturunan yang berbeda dengan Mendel, karena gen-gen yang dipelajari Mendel terdapat pada kromosom yang berbeda. Nah, gen rangkai kelamin ini dapat dikelompokkan berdasarkan macam kromosom kelamin tempatnya berada. Oleh karena itu, kromosom kelamin umumnya dapat dibedakan menjadi kromosom X dan Y. Maka, gen rangkai kelaminnya dapat dibedakan menjadi gen rangkai X atau X-linked genes dan gen rangkai Y atau Y-linked genes. Baik, selanjutnya mengenai pembahasan gen yang terangkai pada kromosom X dan Y. Di sini saya akan membahas mengenai gen rangkai X-nya atau X-linked genes. Nah, nanti ada perbedaan antara gen rangkai X dan juga gen rangkai Y. Nah, kalau misalnya di bagian gen rangkai X ini ada 4 perbedaan. Kromosom X 5 kali lebih besar daripada kromosom Y. Nah, yang kedua, jumlah gen yang ditanggung oleh kromosom X berkali-kali jumlah gen yang lahir oleh kromosom Y. Yang ketiga, memiliki lebih dari 1000 gen yang mengkodekan berbagai macam protein. Yang keempat, gennya dapat menyebabkan seorang anak perempuan dapat penyakit terkait X dari ayahnya yang terkena dampak. Nah, sebagai contohnya pada penyakit hemofilia A. Hemofilia A ini kan penyakit terkait X. Nah, dapat ditularkan dari ayah yang memiliki penyakit tersebut. Dikenal sebagai X-linked genes karena wanita memiliki 2 kromosom X. Kejadian penyakit terkait X ini lebih tinggi dibandingkan para pria. Penyakit terkait X ditularkan ke pria dari ibunya terkena ke putrinya, letak di kromosom X. Kedua kromosom X dan Y memiliki daerah pseudoautosomal. Nah, gen di wilayah itu umum pada kedua kromosom dan terlibat dalam perkembangan normal organisme. Contoh peristiwa pada gen rangkai X itu ada 4. Yang pertama ada kejadian pada hemofilia, lalu yang kedua kejadian buta warna pada manusia, lalu yang ketiga adalah drosophila white eyes, lalu yang keempat ada gen rangkai Z pada ayam. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk bagian gen rangkai Y-nya itu akan dijelaskan oleh teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Baik, mari kita lanjutkan mengenai gen rangkai Y. Nah, kromosom Y merupakan salah satu kromosom seks yang dalam genom manusia. Ini ada dalam genom pria dan dianggap sebagai salah satu kromosom terkecil dalam genom manusia. Kehadiran kromosom Y menentukan jenis kelamin laki-laki. Ini membawa gen penentu laki-laki yang disebut dengan gen SRY. Nah, ekspresi gen SRY ini menghasilkan protein yang disebut juga dengan protein SRY. Nah, yang memulai proses yang menyebabkan perkembangan testis dan pencegahan perkembangan struktur reproduksi wanita. Nah, bentuk kromosom Y itu menyerupai huruf Y di dalam alfabet. Nah, ini merupakan perbedaan gen rangkai Y. Yang pertama, itu ada kromosom Y lebih kecil dari kromosom X. Yang kedua, mengandung jumlah gen yang lebih sedikit, sekitar 50 gen. Yang ketiga, beberapa gen unik untuk kromosom Y, sedangkan gen yang terletak di daerah pseudoautosomal disebut dengan kromosom X. Nah, yang keempat dan terakhir, sebagian besar gen yang berada di kromosom Y dikaitkan dengan kesuburan pria. Apa sih contoh peristiwa pada gen rangkai Y? Yang pertama, itu merupakan pertumbuhan bulu kasar yang panjang di telinga dan di web pusat. Yang kedua, pertumbuhan bulu pendek pada lalat Drosophila. Nah, perlu kita ketahui bahwa gen rangkai Y ini dianggap sebagai salah satu kromosom paling kecil dalam genom manusia yang saya sudah sebutkan tadi. Kita lanjut ke
gen terbatas pada jenis kelamin tertentu. Pautan seks merupakan gen terbatas pada jenis kelamin tertentu. Pautan seks menyebabkan suatu sifat warisan atau gen yang muncul pada jenis kelamin tertentu bergantung pada di mana gen-gen itu terpaut dan terikat. Nah, pautan seks pada manusia itu merupakan yang pertama, manusia memiliki dua jenis kromosom seks, yaitu XX untuk perempuan dan XY untuk laki-laki. Jangan terbalik ya teman-teman. Nah, oleh karena itu, pautan seks pada manusia dapat terjadi pada kromosom X dan kromosom Y-nya. Contohnya adalah gen penyakit hemofilia dan hipertoksis. Nah, berarti ada dua masalah yang terjadi, yaitu yang pertama hemofilia dan hipertoksis. Kita harus mengetahui apa itu hemofilia terlebih dahulu. Nah, hemofilia merupakan penyakit genetik yang menyebabkan penderitanya mengalami gangguan pendarahan ketika terluka akibat kurangnya faktor pembekuan darah. Hemofilia ditentukan oleh gen H yang terpaut pada kromosom X. Hemofilia hanya dijumpai pada laki-laki karena gen ini bersifat letal terhadap perempuan. Meskipun demikian, bagi perempuan ia akan menjadi carrier pembawa sifat dan akan menurunkan kepada anak laki-lakinya. Yang kedua itu ada penyakit hipertoksis. Apa sih hipertoksis? Nah, hipertoksis adalah suatu penyakit genetik yang mengakibatkan penderitanya mengalami perubahan pertumbuhan rambut yang tidak normal di area tubuh tertentu. Hipertoksis ditentukan oleh gen H yang terpaut pada kromosom Y, sehingga penyakit ini hanya terjadi pada pria. Nah, terjadi pada pria lagi teman-teman. Nah, hemofilia dan hipertoksis juga terjadi pada pria. Kasus hipertoksis ini pertama kali diderita oleh seorang pria kelahiran 1537 di Tenerife bernama Petrus Gonçalves. Akibat kondisinya saat itu ia dijuluki sebagai manusia hutan. Baik, sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan dari Aisyah mengenai gen terbatas pada jenis kelamin tertentu. Nah, selanjutnya itu mengenai pautan seks pada hewan. Pautan seks merupakan gen terbatas pada jenis kelamin tertentu. Pautan seks menyebabkan suatu sifat warisan atau gen hanya muncul pada jenis kelamin tertentu bergantung pada di mana gen-gen itu terpaut atau terikat. Nah, selain pada manusia, pautan seks juga dapat terjadi pada hewan. Di antaranya warna mata pada lalat buah dan warna bulu pada kucing. Warna mata pada lalat buah atau Drosophila melanogaster. Gen pautan seks pada lalat buah adalah gen penentu warna mata. Lalat buah normal akan memiliki warna mata berwarna merah yang dipengaruhi oleh gen dominan W yang terpaut pada kromosom X. Sementara itu, alelnya yaitu gen W akan mempengaruhi warna mata putih dan bersifat resesif. Selanjutnya, warna bulu pada kucing. Nah, pautan seks pada kucing terdapat pada gen yang menentukan warna bulu kucing. Gen ini terpaut pada kromosom X dan menimbulkan warna hitam atau coklat. Kucing jantan dapat memiliki bulu warna hitam atau coklat dengan kombinasi warna putih. Nah, hal ini karena kucing jantan hanya memiliki satu kromosom X yang berisi gen warna hitam atau coklat saja. Sementara itu, kucing betina dapat memiliki bulu dengan kombinasi warna hitam, coklat, dan putih. Hal ini karena kucing betina memiliki dua buah kromosom X dengan kemungkinan masing-masing kromosom berisi gen yang berbeda, yaitu hitam dan coklat. Nah, itu tadi contoh pautan seks pada hewan, yaitu warna mata pada lalat buah dan warna bulu pada kucing. Selanjutnya, gen yang dipengaruhi oleh jenis kelamin.
Nah, jika gen terletak pada autosom, maka laki-laki dan perempuan dapat diharapkan menerima gen dengan kemungkinan frekuensi yang sama. Tetapi jika gen itu terdapat pada kromosom seks, maka kromosom tersebut akan diwariskan menurut pola bersilang. Ekspresi dari beberapa gen yang diketahui di autosom dapat dibatasi atau dipengaruhi oleh seks dari seseorang yang memilikinya. Ekspresi gen yang dibatasi oleh seks yakni ekspresi gen yang hanya tampak pada jenis kelamin tertentu saja. Nah, sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya saya Pasca Kristina. Di sini saya akan menjelaskan tentang gen-gen yang dominansinya bergantung dari jenis kelamin individu. Yang pertama itu kepala botak. Kepala botak ini bukan karena penyakit, melainkan karena faktor keturunan. Biasanya kepala botak akan terlihat setelah umur 30 tahun. Mula-mula, kepala botak ini disebabkan oleh gen yang terdapat di kromosom kelamin seperti halnya dengan buta warna. Akan tetapi kenyataannya menunjukkan bahwa seorang ayah yang mempunyai kepala botak dapat mempunyai anak laki-laki yang botak pula. Kenyataan ini membuktikan bahwa dugaan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan karena ada kata gen untuk gen berkepala botak itu terdapat pada kromosom X. Maka tidak mungkin ayah dan anaknya laki-laki mempunyai sifat yang sama. Andai kata gen itu terdapat pada kromosom Y, maka dugaan itu pun tidak dapat dibenarkan mengingat bahwa ada perempuan yang memiliki kepala botak. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kepala botak itu disebabkan oleh gen yang dipengaruhi oleh jenis kelamin. Jadi ini P-nya BB atau tidak botak disilangkan dengan BB besar atau botak menjadi anak laki-laki botak dan anak perempuan tidak botak. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Kita bahas adalah gen-gen yang dominansinya bergantung pada suatu jenis kelamin. Sifat yang dimiliki oleh makhluk hidup ada yang dapat diturunkan, ada pula yang tidak dapat diturunkan. Nah, apabila gen terletak pada autosom, maka laki-laki dan perempuan diharapkan menerima gen dengan kemungkinan frekuensi yang sama. Namun apabila gen tersebut terletak pada kromosom seks, maka kromosom tersebut akan diwariskan pula menurut pola bersilang. Nah, ekspresi dari beberapa gen yang diketahui oleh di autosom ada dua, yaitu dapat dibatasi dan dipengaruhi oleh seks. Ekspresi gen yang dibatasi oleh seks yaitu ekspresi gen yang hanya tampak pada jenis kelamin tertentu saja. Misalnya pada pembentukan payudara ataupun ovum pada satu betina, ataupun pembentukan penis dan spermatozoa oleh sel jantan. Sedangkan untuk ekspresi gen yang dipengaruhi oleh seks, sifat tampak pada kedua macam seks. Tetapi pada salah satu seksnya, ekspresi gen lebih besar daripada ekspresi seks lainnya. Pada keempat sel di PowerPoint yang teman-teman lihat, ada yang memiliki jari telunjuk lebih pendek daripada jari manis. Nah, ini mengindikasikan bahwa sampel yang berjenis kelamin perempuan memiliki kadar hormon estrogen yang rendah pada saat berada di dalam kandungan, yang menyebabkan pertumbuhan jari tidak lebih panjang dari jari manis. Namun pada sampel laki-laki yang berfenotip memiliki jari telunjuk yang lebih pendek dari jari manis. Nah, ini juga menunjukkan bahwa individu laki-laki tersebut memiliki kadar hormon testosteron yang tinggi pada saat berada di dalam kandungan. Mengapa? Karena hormon testosteron ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan jari manis tumbuh lebih panjang daripada jari telunjuk.
Sedangkan pada sampel yang menunjukkan jari telunjuk lebih panjang daripada jari manis, menunjukkan bahwa pada sampel perempuan, individu tersebut memiliki kadar hormon estrogen yang tinggi sehingga mendukung pertumbuhan jari telunjuk yang lebih panjang daripada jari manis. Nah, biasanya gen dominan ini memperlihatkan pengaruhnya pada individu laki-laki dibanding perempuan. Akan tetapi, dalam keadaan homozigot resesif, maka pertumbuhan dominan itu tidak akan menampakkan diri di dalam fenotip. Adapun perbedaan yang dapat kita temui apabila pada suatu individu yang memiliki genotip heterozigot di mana terdapat alel dominan dan alel resesif. Nah, ekspresi gen yang dihasilkan dari genotip tersebut berbeda antara laki-laki dan pada perempuan. Pada laki-laki, gen dominan yang menunjukkan pendek akan lebih berpengaruh sehingga pada saat genotipnya menunjukkan heterozigot fenotip, maka yang dihasilkan adalah jari telunjuk pendek. Namun pada perempuan, saat genotipnya menunjukkan heterozigot, maka gen resesif akan lebih berperan dalam mengekspresikan sifat dan menghasilkan jari telunjuk lebih panjang daripada jari manis. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dari pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.